وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنت الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للشيخ كي حجي محمد باخر حفظه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 146. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakamu. Al-Hakamu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-29. Al-Hakamu artinya yang menghukumkan. Maulah hukum, ada hukum halal, ada hukum haram. Nah itu Allah Ta'ala Al-Hakamu dah. Atau yang memutuskan hukum, ini bersalah masuk surga, masuk neraka, ini kada bersalah atau taat masuk surga. Nah, Tuhan yang memutuskan. Dan yang membikin hukum, maulah hukum, itu Al-Hakamu maknanya. Maulah hukum, membikin hukum. Atau undang-undang, hukum Allah, undang-undang Allah. Dalam kata lain, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Hakamu, itu yang menetapkan segala sesuatu, yang menetapkan, yang memutuskan segala sesuatu apapun. Seseorang yang ingin meneladani nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakamu, maka tidak boleh tidak dirinya harus memiliki 9 macam sifat sebagaimana diisyaratkan dalam urutan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Hakamu. Kita tarik kepada 9 nama sebelumnya, yaitu Al-Alimu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khafidu, Ar-Rafi'u, Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu, As-Sami'u, Al-Basiru, kemudian baru Al-Hakamu. Nah, jadi syarat ingin meneladani
nama Allah Al-Hakamu, maka dia harus mengamalkan nang 9 nama Allah nang sebelumnya, terutama bubuhan hakim ya Allah, hakim lah namanya nang tukang memutuskan hukum deh di persidangan. Nah ini itu lamun hendak bujur-bujur jadi hakim sebujur-bujurnya, ini hendaklah mengamalkan nama Allah nang 9 nang sebelumnya, itu mulai Al-Alim sampai Al-Basir nah. Nah Allah Subhanahu wa taala dia bernama Al-Hakamu karena dia memiliki 9 nama-nama tersebut, yaitu tadi yang di atas tadi. Jadi seseorang yang meneladani Al-Hakamu ini, yang pertama ia harus punya sifat Al-Alimu, yakni punya pengetahuan atau kepandaian. Kan Al-Hakamu tadi kan artinya memutuskan atau menghukumakan, ya kalau amun orang tuh kada alim atau bodoh memutuskan nyata deh kacau keputusannya. Jangankan memutuskan hukum dalam rumah tangga aja teh, ya kalau memutuskan apa misalnya banyak kayak kejadian-kejadian di rumah tangga ya Allah. Kenapa ya contohnya ya? Anak misalnya kada sembahyang. Nah, anak kada sembahyang. Kita sebagai orang tua kayak apa memutuskan anak nih anak kada sembahyang nih. Amun kita kada tahu caranya, ya kita biarkan nih. Ya kalau padahal amun kita tahu hukum Allah, bila anak sudah 10 tahun nggak ada sembahyang dipukul. Nah itu kan kita menghukumkan menurut pengetahuan. Memukulnya pun kada menyakiti. Amunnya kada tahu ya pukul asa pukul aja nah. Ya nang siup anak misalnya, nah itu kan itu kada tahu. Jadi harus bersifat al-alim, mengetahui atau kepandaian atau tahulah. Sampai juga hakim dalam persidangan inya ini kadang kau hafal mau makan nih harus tahu nang ini bujur-bujur bersalah, ini bujur-bujur kada bersalah kan, kena zalim kena namun kada tahu. Nah jadi yang pertama dia harus punya sifat alim, yakni punya pengetahuan atau kepandaian. Yang kedua dan yang ketiga, ia harus punya al-qabid, sudah kita bicarakan dan al-basit, yakni al-qabid itu kan yakni mampu mengecutkan hati orang-orang yang jahat. Orang jahat nih, orang yang bersalah nih, inya kalau sebagai hakim mampu maulah kecut itu maksudnya maulah takut hati orang yang jahat. Lain kayak hakim di zaman sekarang nang jahat, nang bersalah, nang korupsi tertawa-tawa aja kada takutan. Kenapa? Hakimnya kawa disuap. Nah ini hakimnya tegas, mampu mengecutkan tuh, membuat takut hati orang-orang yang jahat tuh, maksudnya orang-orang yang bersalah. Dan al-basit mampu menyenangkan hati orang-orang yang benar. Orang benar ini orang kada bersalah misalnya, dia bisa menyenangkan itu maksudnya membela orang yang bersalah, membela orang yang kada bersalah sehingga membuat hatinya senang. Itu kalau kita sebagai hakim misalnya, sebagai orang yang memutuskan, kita harus membela yang benar. Ya kalau harus membela yang benar, nang benar tuh kita senangkan hatinya karena ini benar. Tapi kalau orang yang bersalah kita buat dia kada kawa membela diri gitu nah, karena bersalah mah. Nah itu. Kemudian yang keempat, kalau orang hendak meneladani sifat Allah Al-Hakam atau hendak jadi hakim, yang keempat dan yang kelima langsung leh,
ia harus punya al-khafid dan ar-rafi', yakni mampu merendahkan orang yang salah dan meninggikan orang yang benar. Merendahkannya bukan berarti menghina lah, artinya mun salah tuh salah aja gitu nah dihukum. Mun orang yang benar dimuliakan, artinya dilepaskan ya Allah. Yang keenam dan yang ketujuh, dia juga harus punya al-mu'izzu dan al-mudhillu, yakni punya kemampuan memuliakan yang benar dan menghinakan yang salah, kurang lebih jalan di atas istilah. Artinya membela yang benar, memuliakan ini membela yang benar, menghinakan yang salah, maksudnya tidak membela yang salah. Pokoknya netral aja berita kada miring, walaupun disuap, walaupun diancam ya Allah, ini harus tegas membela yang benar dan kada membela yang salah. Yang kedelapan dan yang kesembilan dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang meneladani al-hakamu, yaitu as-sami' dan al-basir, yakni ia harus mempunyai pendengaran dan penglihatan. Nyata Molah yang jadi hakim itu tuli atau bisa juga ini orangnya mendengarai cuman kadang mendengarkan saksi-saksi yang ditolak. Kayak di persidangan tuh ada saksi-saksi, tapi ada juga saksi-saksinya cuman kadang didengarkannya itu nah asainya aja. Dan mempunyai penglihatan. Molah hakim ini buta kan, asal ada damang lagi hakim ini buta dan tuli, harus mendengar dan harus melihat dan mempertimbangkan apa saksi-saksi dan apa pernyataan-pernyataan orang itu. Nah, itulah syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menjadi seorang hakim ya Allah. Nah, hakim itu orang yang memutuskan hukum. Kadang mesti nang orang di bubuhan nang mahkamah lah, di sidang-sidang kita gini rumah sebagai hakim juga. Kita sebagai kepala rumah tangga ini sebagai hakim memutuskan napa nang digawe hari ini, napa nang bagusnya nih, napa nang dipilih. Gitu, jangan salah kita dalam memutuskan suatu perkara nang hendak digawe gitu nah. Contohnya aja dulu bagi diri kita sendiri. Kita ratan bagawe, barang bagawe itu betukang kah atau berdagang kah. Sampai sudah waktu sholat, itu kita bisa harus memutuskan dah. Namun kita memutuskan sekali ya nah bagawe terus sembahyang ada, itu salah tuh dalam memutuskan. Yalah. Nah, kita berpikir mana aku kada sembahyang nih, berdosa aku nih. Nah itu kan pengetahuan dah, kepandaian dah. Nah, mendengar pulang kita azan kan, harus kan mempunyai pendengaran. Nah, kemudian kita harus mengutamakan nang benar. Napa nang benar? Sembahyang pang, nang bujurnya saat ini, bukan begawi stop dulu. Itu kan kita di sendiri nang memutuskan untuk berarti kita hakim juga bagi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita. Nah, bisa memutuskan dengan nang sebenar-benarnya keputusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggalkan ya kalau pekerjaan dunia kita gawe dulu kewajiban. Sama juga nih yang kita mengaji agama ya kalau gana di rumah nonton TV, rame TV atau magic HP, rame magic HP. Malam ini pengajian bang nah kan bisa kita memutuskan toh. Namun kita memutuskan yang iya magic HP-nya keputusannya nih. Nah, itu kan meninggalkan kewajiban. Nah, jadi kadang mesti nang seorang hakim tuh kita kan hakim bagi diri kita. Hakim memutuskan apa nang seharusnya kita gawi menurut tuntunan agama. Nah, atau meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakamu, yaitu mampu melaksanakan sifat-sifat tersebut. Dengan Al-Hakamu, Allah Subhanahu wa taala menghukumkan atau memutuskan
segala sesuatu dari makhluknya. Dan hukum serta keputusan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi juga lebih mulia dari segala sesuatu. Tidak ada di dunia ini yang terkecuali dari ketentuan hukum-hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Juga urusan dosa dan pahala. Tidak ada seseorang yang berdosa dan yang mendapat pahala, melainkan sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menanggung atau mewaris dosa orang lain. Tidak ada seseorang yang mewaris atau mendapat pahala milik orang lain. Jadi kita dapat pahala itu gara-gara kita juga gitu lah. Kita dapat dosa gara-gara kita juga. Kadang-kadang gara-gara abah mengerja dosa lalu dosa abah tak kita. Nah ada itu. Kita juga tah. Menggawi dosa. Nah, dosa dan pahala adalah hasil dari perbuatan seseorang itu sendiri, dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ulun menggawi dosa, kalau awak dosa ulun ini ditimpakan ke pian, itu nah diandak ke pian kada tahu. Nah kalau awak ulun juga ini menanggungnya gitu nah. Ulun misalnya menggawi pahala, kalau pahala ini diandak ke pian kada kesan ulun juga. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan tidak bagi seorang manusia pun dari amalnya kecuali yang telah diperbuatnya. Nah, jikalau kita mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala, maka itu pun juga hasil dari usaha sendiri. Jikalau kita mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan mendapat pahala, maka itu pun juga hasil dari usaha sendiri. Atau kita suka kepada orang yang berbuat zalim dan ridha dengan kezalimannya, dan kita mendapat dosa, itu pun juga hasil dari usahanya, bukan hasil dari tak bawah kah? Kita suka kepada orang yang berbuat zalim dan ridha dengan kezalimannya, dan kita mendapat dosa, itu pun juga hasil dari usahanya, bukan pahala dan dosa orang yang berpindah kepadanya. Artinya, apabila seseorang berbuat atau menanam, maka ia sendiri yang akan menuainya atau memetiknya. Kalaupun ada yang mendapat pahala tanpa ada seorang itu memperbuat kebaikan, seperti orang yang digibah atau digunjing, ia akan mendapatkan pahala orang yang menggibahnya, walaupun itu bukan hasil dari perbuatannya, tetapi ada sebab, yaitu ia dizalimi oleh si penggibah. Kan tadi kisahnya kalau pahala itu pahala kita, ya pahala kita atau kada orang enggak. Dosa kita, ya dosa kita kada ka orang. Tapi ada yang bepandir, mun kita mangjar digibah orang, digunjing orang, pahala orang tuh ke kita. Itu kan sebab kita juga. Sebab ada kita lalu orang menggibah. Bukannya langsung tuh ada juga sebabnya. Kan sebab kita juga ada juga sebabnya tuh. Orang toh menggibah kita, menggibah diri kita, lalu dosa pahala orang toh dipindah orang ke kita. Kan bisa aja berpindah ya, maka kan bisa berpindah pahala toh itu kan sebab kita juga, itu nah.
kita mendapatkan pahala orang tuh sebab kita juga gitu nah. Ada juga sebabnya tah. Sebab kita yaitu kita dizalimi oleh si penggibah. Nah, begitu juga dosa orang yang digibah bisa berpindah kepada si penggibah jika kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya. Itu juga dikarenakan ada sebab yang diperbuatnya. Nah, bisa juga kehabisan bos pahalanya menyambati kita. Nah, dosa kita ya Allah dipindah orang dipindah Tuhan kayaknya bisa aja dosa berpindah ke orang lain, tapi kan ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Kadang langsung berpindah atau ada sebabnya juga. Sebabnya apa? Orang terus nyambati kita habis pahalanya, lalu dosa kita kayaknya. Nah, gitu. Kemudian jika ada hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan ada dosa-dosa warisan, maka itu mesti ditakwilkan maknanya. Kan dosa itu kan kalau diwaris tadi ya. Mun abah misalnya berbuat dosa, kita kan menanggung dosa abah gitu nah. Cuman ada jar secara zahirnya ini ada hadis menunjukkan ada dosa-dosa warisan, maka ini mesti ditakwilkan juga Presiden maknanya. Seperti hadis yang menyatakan bahwa nih nah, ada hadis Nabi waladuz zina finnari, artinya anak yang hasil dari perbuatan zina masuk neraka. Misalnya ada seorang melakukan perzinahan lalu hamil, itu anaknya itu jar pacangan masuk neraka karena hasil zina. Jangan langsung ditakwilkan masuk neraka. Maksudnya jangan langsung dipaham masuk neraka, harus ditakwilkan apa maknanya. Nah, padahal Al-Quran telah menyatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Misalnya abahnya mamanya yang berzina, berdosa. Kalau mama abahnya berzina toh anaknya berdosa lah, ada berdosa. Nya kada tahu kisah anak-anak itu walaupun dia hasil zina nya kan berdosa, mama abahnya nya berdosa gitu nah. Cuman apa jar ada hadis anak yang hasil dari perbuatan zina itu masuk neraka. Nah, maka hadis ini tidak bisa dipaham secara zahir maknanya saja. Namun kita memaham secara zahirnya aja, wah itu ya ahli neraka ya. Bila anak hasil zina pada ahli neraka, maka Quran mendahkan ini akan berdosa. Nah, tetapi harus di sini ditakwilkan. Jangan langsung memaham seadanya gitu nah. Harus ditafsirkan, ditakwilkan. Yaitu anak zina masuk neraka jika ia memperbuat perbuatan seperti perbuatan orang tuanya. Amun anaknya itu gawian kayak abahnya juga masuk neraka itu pun kada bertaubat. Jadi ada hadis Nabi, ujar Nabi, anak zina itu masuk neraka. Maksudnya apa? Kalau anak hasil zina itu kena toha gawian berjinah juga menuruti gawian abahnya, nah itu masuk neraka. Tapi amun anaknya nih baik aja, ada biarlah ada ulun bisi kawan inya ini hasil gitu, hasil nang di luar nikah. Kalau ada bisi kawan sakalas waktu madrasah sakalas sekolah Darussalam nih ya. Lalu inya merantau ke daerah keluar Kalimantan Selatan, jadi guru agamanya, jadi ustad. Nggak boleh nyambat orangnya, dimuliakan orang di itu, pokoknya jadi tuan guru bang. Kan kalau orang ini belajar agamanya, walaupunnya hasil di luar nikah, jadi kada mestinya masuk neraka, bisa masuk surga. Jadi maksud anak zina masuk neraka tuh kalau gawiannya menurut abahnya. Gitu nah. Nah itu. Nah, mengapa hadis menyatakan demikian? Kenapa Nabi mengatakan anak zina itu masuk neraka? Nah, karena anak zina ini kebanyakan 99%
Artinya para 100% 99% akan meniru perbuatan orang tuanya. Kebanyakan kayak itu. Oleh karena itu kita nih jangan melakukan perzinahan. Mau kita melakukan perzinahan lalu jadilah anak dari perzinahan itu. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik, anak itu akan menuruti abahnya, mamanya. Ketujuh manu melakukan nya kayak itu kayak menjangkit tuh pian lah. Zina ini kayak menjangkit itu. Penyakit zina nih. Nah, oleh karena itu kita doakan anak kita, ya Allah, anak kita dilarang berpacaran, dilarang berjalanan, membonceng anak orang, dilarang, ditangati. Batu kita doakan juga ulun bila anak ulun atau bila anak sekolah, ulun kuti kepalanya ini, ulun bacaannya tuh kayak ini, hassantuki bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan. Aku bentengi engkau hai anakku dengan Allah yang maha hidup, yang tidak ada, yang tidak mati untuk selama-lamanya. Artinya aku serahkan nikah Allah Ta'ala sebagai benteng menjaga ikam nakai. Wa dafa'tu anka su, dan aku tolakkan daripada engkau setiap kejahatan bila haula wala quwata illa billahil alil azim, dengan berkat la haula wala quwata illa billahil. Hanya ulun baca pian bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai memegang kepalanya surah al-qadar. Bila kita bacakan di atas kepala anak surah al-qadar, insyaallah ia dihindarkan daripada melakukan perzinahan. Nah, bila kan kita nih bilangnya tuh dak sekolah atau kita kada tahu lagi kan di bawah penilaian pengawasan kita lagi nya tuh sekolah bakawan mon siapa kada tahu. Inya bepandir apa kada tahu kita. Jadi gitu. Ulun bila anak nak tolak sekolah menjapai kepalanya salim lurbangan nang kuitana. Japai kepalanya. Hassan, kalau bebinian hassan tuki bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankisu bila haula wala quwata illa billahil alil azim. Hanya ulun baca surah al-qadar sekali setiap hari gitu. Soalnya pergaulan zaman sekarang nih ngalih sudah kada kayak bahari. Jadi kita minta jagakan Tuhan ya sudah, supaya inya nih kada berpacaran, supaya inya nih kada menggawe nang jahat, supaya inya nih kada menampar orang kada menampar inya selamat, orang selamat gitu nih. Kita minta jagakan lawan Tuhan. Nah kayak itu. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai anak keturunan kita ini ada melakukan perzinahan, dihindarkan daripada setiap kejahatan, kemudaratan ya Allah itu. Nah jadi ujar Sidin, karena anak zina ini 99% akan meniru perbuatan orang tuanya. Artinya melakukan perzinahan juga bisa ya, abahnya ketujuh pacaran, anaknya bisa ketujuh pacaran juga. Kalau tidak dipadahi, kalau tidak dididik. Kebiasaannya kayak itu bang, cuman kada seperataan bang tuh deh. Nah oleh karena itu lamun hendak anak kita baik, kita dulu jadi orang baik. Lamun anak kita nih hendak jangan main perempuan, kita jangan main perempuan. Lamun hendak anak kita nih kada tukang selingkuh, kita jangan tukang selingkuh. Itu. Nah. Dan ini sudah kebiasaan yang berlaku ya sih deh. Kebiasaan berlaku. Oleh karena ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Artinya anak zina itu masuk neraka kebanyakannya memang ada seberatan karena gawiannya 99% melakukan perzinahan juga itu bukan karena dirinya sebagai anak zina, bukan. Masuk neraka tuh karena inya lahir tuh kada berdosa, kekanak-kanak lahir tuh kada berdosa. Bukan karena dirinya sebagai anak zina masuk neraka, dan bukan karena ia menanggung dosa orang tuanya, tetapi karena perbuatannya yang selalu condong atau condrong, misalnya condong kepada zina. Tapi walaupun kita nih
kita nih kada pernah melakukan berzina seumur hidup, tapi kita khawatir juga anak kita kalau macam-macam gitu nah. Jadi kita doakan juga, kita padahi juga anak kita. Kita minta benteng dari Allah Subhanahu supaya dibentengi imannya gitu nah, dikuatkan imannya gitu nah. Jadi bagus pian lah bila bisi anak belum balik kah? Japai kepalanya setiap malam atau waktunya guring japai kepalanya baca surah Al-Qadar itu nah. Di bumbunannya nah baca sambil di dalam hati, ya Allah jaga akan anak ulun jangan sampai tersesat, jangan sampai ikut-ikut pergaulan bebas dan sebagainya sampai bila inya guring misalnya atau kada guring kada banyak kada guring mau nyimbah nah ini nah waktu guring atau waktu kada guring atau inya nak tulak seolah aja pai kepalanya tuh nah bacakan surah Inna Anzalna apa aja kalau surah Inna Anzalna nah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis 3 kali kah sekali kan bacanya. Ulun kayak itu bila anak ulun hendak sholat ulun mencapai di atas bumbunannya ulun bacaan itu surah itu. Mengapa anak zina hampir dipastikan akan melakukan zina seperti orang tuanya? Dalam kitab hadis disebutkan bahwa di zaman dulu, maksudnya di zaman sebelum zaman umat Nabi Muhammad deh. Di zaman dahulu anak yang terlahir dari zina maka 7 turunan tidak masuk surga. Sedang bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 5 turunan. Agak mendingan 5 turunan tadi. 5 turunan kada masuk surga kalau tadi toh gawiannya nang kayak abahnya. Kada gampangan biarlah sampai 5 turunan. Kita ini masih mendingan kalau umat Nabi Musa bisa 7 turunan. Biasanya kayak itu bang. Cuman kita kada nyamati siapa-siapa lah. Kita kada boleh nyamati siapa-siapa. Secara umum biasanya kayak itu. Bila hasil dari zina biasanya ada kuitannya kayak itu, ada pernah melakukan itu atau siapanya kada kayaknya kayak itu nah. Khawatirnya kita melakukan perzinahan lalu bina ada anak cucu kita kayak itu juga gawian lakukan. Nah, mengapa demikian? Karena darah daging yang mengalir pada tubuh si anak tersebut menjalar sampai anak cucunya, sampai beberapa turunan, sehingga membuat si anak tersebut condong untuk melakukan perbuatan seperti perbuatan orang tuanya. Kan kayak kita nih kan, itu darah daging abah kita. Ya kalau darah daging abah kita, ya darah daging kai kita juga, ya darah daging datuk kita juga, sampai berapa turunan gitu nah. Nah, mengalir darah dagingnya. Sepantasnya kita sebagai orang tua berhati-hati dalam mencarikan pasangan hidup anak-anak kita. Khawatir kalau anak cucu kita nanti akan melakukan zina juga. Kita mencarikan jodohnya ini nang baik ya kalau yang baik gitu nah. Jangan dibiarkan bina lawas bawa pacaran gitu nah. Atau kayak ini misalnya belum lagi nikah, hanya bertunangan, bawa hajar. Nah, disuruh bawa tuh belum halal lagi ya lah. Belum halal. Bertunangan hanya berdatang aja, lalu diterima, lalu berboncengan, kita membiarkan. Itu zina sudah nih toh. Walaupun belum lagi melakukan zina itu, berboncengan lawan yang bukan mahramnya itu kan zina mata, zina tangan ya Allah. Nah, di samping durhaka kepada orang tua, salah satu maksiat yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala siksanya di dalam dunia yaitu perbuatan zina. Nang kayak durhaka lawan gue nih. Itu siksaannya di dunia sudah disiksa. Nah, kayak itu juga melakukan berzinahan nih.
Belum lagi di akhirat, di dunia sudah disiksa. Siksaannya apakah? Kada berberkat kah umurnya gitu nah. Kada berberkat kah kayak penghidupannya gitu nah. Kayak orang lawan durhaka kuitan lah. Belum lagi matinya sudah pusang hidupnya. Kacau hidupnya. Nah, itu bentuk siksa yang disegerakan di dunia. Nah, kalau ini kada bertobat maksudnya. Jika kita durhaka kepada orang tua, kita akan dibalas Tuhan. Nah, di dunia nih, anak kita pun nantinya lebih durhaka dari kita kepada kita. Salah satu siksa yang disegerakan di dunia bila kita nih durhaka lawan kuitan kita, anak kita durhaka lawan kita, itu bentuk siksaan sudah. Bila kita durhaka lawan kuitan kita, ada kena anak kita kena durhaka, lebih durhaka lagi. Biasanya kita durhaka 10%, lawan kuitan anak kita 30% karena durhakanya lawan kita. Itu bentuk siksaan yang disegerakan di dunia. Begitu juga sebaliknya, bila kita taat bakti lawan kuitan, anak kita bakti lawan kita. Begitu juga jika kita melakukan zina, maka anak kita juga akan melakukan zina. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Dan janganlah. Mulai karena itu, mulai dari kitanya, ya Allah, jangan melakukan perzinahan. Kita yang sudah diisi istri nih, janganlah berselingkuh. Berselingkuh itu jinah juga ngarannya. Bahkan lebih besar ya Allah hukumannya. Orang yang sudah kawin berselingkuh, ya Allah, itu lebih besar dosanya nang secara hukumnya juga kan dirajam sampai mati kalau tah. Dirajam sampai mati pun sudah pernah nikah. Nah, tentunya jika kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kada bertobat. Tapi lamun bertobat, kada jadi Tuhan menyiksa gitu nah. Jika kita minta ampun dan bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita maksudnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Kada jadi menetapkan anak kita menuruti kita juga asal kita bertobat. Nah, ini bila kada bertobat jadi anak zina sebenarnya suci. Lahirnya suci, kada berdosanya kan berdosa. Nah, ia tidak berdosa sebab perbuatan orang tuanya. Cuman kebanyakannya di zaman sekarang dibunuhnya anaknya seorang, ditimbainya ke sungai lawan temuni-temuninya. Biasanya itu hasilnya itu tega benar tuh. Inya kada berdosa, kada bersalah. 2 kali tuh abah mamanya tuh berdosa, sudah melakukan perzinahan, sudah membunuh pulang. Nah, membunuh pulang. Bisa menuntut kanakan tuh lawan pembunuhnya tuh. Nah, bahkan yang belum lagi lahir sudah diaborsi itu kok paksaan, dimati, dikeluarkan ya Allah nang janin itu. Hanya darah yang mengalir di tubuhnya yang menyebabkan ia condong kepada zina. Sebenarnya ini kan kada berdosa karena hasil zina itu kada berdosa. Karena inya kada menanggung dosa kuitannya. Cuman darah nang mengalir di awaknya itu kan inya kan hasil zina, maka darahnya itu yang menyebabkannya condong kepada hendak melakukan perzinahan juga kena. Mudah gitu nah. Nah, artinya tidak semua anak zina masuk neraka, ada semua. Nah, jika ia dididik untuk selalu berbuat baik, dididik dengan ilmu pengetahuan agama dan berusaha untuk menghindari zina, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi baik. Yang kayak kawan ulun tuh deh. Kayak kawan ulun tuh deh, ini tuh hasil dari bukan menurut kisah tuh kayak ini. Mamanya ini digagahi orang. Bukan sama-sama suka, ada mamanya ini digagahi orang, diperkosa orang gitu nah. Seolah pesantren nyewa ini jadi tuan guru di daerah nanginya hanya itu orang kada tahu latar belakangnya bagus saja kayak itu, kada tahu latar belakangnya kada tahu bagus saja kayak itu kan.
ulun misalnya sebagai kawannya kada boleh juga datang ke situ, wah inilah jadi tuan guru lah pada situ anak kada boleh itu ulun ini mau berdosa ulun gitu membongkar udah boleh inya gin kada hendak jadi hasil zina itu memang ketetapan Allah. Membuka aib orang sedangkan inya orang baik aja gitu nah itu ada pengecualian kan kalau inya menuntut ilmu agama ya kalau menghindari maksiat ya kada menutup kemungkinan ia menjadi orang baik bahkan lebih baik daripada ulun inya lebih baik daripada ulun. Nah, mengapa kebiasaan anak-anak wali Allah, anak orang-orang saleh dan orang saleh masuk surga? Pulang nih. Mengapa kebiasaan anak-anak wali dan orang-orang saleh, anak orang saleh masuk surga? Bukan karena inya anak wali, tetapi karena pendidikan abahnya itu nah. Mendidik abahnya nang wali itu nah mendidik. Dan doa mereka mama abahnya mendoakan yang makbul untuk anak-anaknya sehingga anak mereka pun diberi petunjuk kepada kebaikan. Ini biar anak wali lah mun kada mengaji, mun kada dididik ya buntat juga. Berarti itu. Jadi nang ianya pendidikan juga. Jadi walaupun anak zina tadi, tapi kalau nya dididik dengan ilmu pengetahuan agama jadi baik ya insyaallah. Anak siapa kayak anak petani, anak pejabat kah, anak wali kah, anak hasil zina kah? Kalau diberi petunjuk, dididik, diarahkan kepada kebaikan, insyaallah jadi orang baik aja ya tenang. Nah, jadi di antara keputusan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah ia perbuat. Ya kalau jadi anak nang hasil zina itu kenapa masuk neraka? Karena gawiannya juga condong kepada perzinahan, bukan gara-gara abahnya. Itu lah. Bukan gara-gara abahnya itu takwilan daripada hadis Nabi tadi. Anak zina itu masuk neraka jar Nabi itu karena inyanya nang condong menurut gawian abahnya. Condong melakukan perzinahan juga, bukan dosa abahnya nang berzina itu ditimpakan ke inya kada. Nah itu. Dan sangatlah dan setengahnya lagi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala memang takdir Tuhan juga lah. Tuhan mentakdirkan wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya dan bahwasanya perbuatan seseorang itu selagi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbuat sesuatu yang baik atau yang kada baik kan dilihatkan Tuhan kita di akhirat kepada kita. Siapa saja orangnya ia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan-amalannya baik berupa ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan ini suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dalilnya nih. Artinya bahwasanya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan masuk surga. Walaupun misalnya inya nih hasil zina ya kalau tapi menjadi orang soleh, inya masuk surga Dan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan akan masuk neraka walaupun anak wali. Tapi lamun inya gawiannya kada menuruti abahnya nang wali datunya wali tadi buntat gawiannya masuk neraka juga Pulang nih. Nah, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jahat ke neraka dan orang-orang yang baik ke dalam surga itu tidaklah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Kan Tuhan tuh memasukkan orang yang soleh ke dalam surga itu harus saja bagi Allah, kada wajib. Harus dimasukkannya orang yang jahat ke dalam neraka itu harus saja bagi Allah, kada wajib. Allah Ta'ala itu kada kau ditekan, kada kau diintervensi kayak orang lain sasarahnya itu nah. Seandainya dibaliknya itu nah, orang taat masuk neraka, orang berdosa masuk surga. Harus bagi Allah Ta'ala. Kayak kita nih misalnya nih taat beriman sekalinya masuk neraka.
Itu harus saja bagi Allah. Tuhan kada wajib bagi Allah Ta'ala masukkan kita ke surga nih. Cuman Tuhan tuh maha adil. Nah, melainkan hanya karena anugerah dan keadilannya. Nih, itu keadilannya bila orang taat masuk surga itu karena anugerah Allah, karena keadilan Allah gitu nah. Dan demikian juga sudah keputusan dan ketetapannya. Demikian itu juga sudah keputusan dan ketetapannya. Makanya bila kita tuh melihat orang berbuat maksiat di dalam hati kita nih, walaupun inya maksiat nih, harus saja Tuhan memasukkannya ke surga, karena kada wajib Tuhan memasukkannya ke neraka. Oleh karena amun kita sudah berpikiran kayak itu, kita kada memponisinya ahli neraka. Enteng aja, kecil aja bagi Tuhan mengampuni dosanya itu kecil aja. Ima dibalik Tuhan hatinya bertobatnya, ya kalau atau misalnya kada sing taubatan sampai mati, kaina pas beparak nang dihakimi Tuhan di padang mahsyar kah? Tuhan misalnya situ memberikan rahmatnya bisa juga. Nah, jadi bila kita melihat orang ahli maksiat itu atau berbuat maksiat itu, dalam hati kita, orang ini kada wajibnya masuk neraka. Tuhan kada wajib masukkannya ke neraka, amun Tuhan baka hendaknya mana aja urusannya. Dimasukkan Tuhan ke surga. Tuhan itu maha pemurah orangnya. Yang gitu nah. Supaya kita kada memandang jelek orang gitu nah. Walaupun dia berbuat maksiat, amun maksiatnya kita pandang jelek, cuman orangnya maksudnya. Amun perbuatan maksiatnya itu kita ingkar kepada perbuatan dosanya itu, cuman orangnya itu nah. Sudah kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakamu ini, maka akhlak kita dengan nama itu yaitu menempatkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segala hukum yang ada di dunia. Jadi hukum Allah taala tuh Bang, sudah kita utamakan. Hukum manusia nih kada apa kita kada pakai. Contoh misalnya pian tolak ke masjid, tolak ke masjid harus menutup aurat kalau dah, yalah, itu hukum Allah. Tapi lamun pian tolak ke mana, ke mata pura kada bihilim, ya kada apa-apa. Itu hukum manusia nih tah. Cuma siap-siap dirajia polisi Bang, berdosa bang Tuhan kada Bang. Jadi ibaratnya jangan kebalikannya, sudah sembahyang ada, tapi bihilim memakai benar. Itu kan hukum Tuhan disepelekan, tapi hukum manusia bilang memakai benar, itu luput ngalanya. Kan kita biar kada behelem, biar kada besim ya lah, biar kada pakai STNK, biar tolak mengonyol ke banjar tuh kada berdosa, biar ditangkap biar kada berdosa, karena maksudnya kada berdosa lawan Tuhan. Siapa melanggar undang-undang peraturan Bang, kepolisian Bang. Tapi lamun kita nih kada sembahyang sewaktu aja, itu melanggar hukum Tuhan Bang, sudah. Bahaya sudah, berdosa kita. Nah, jadi menempatkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segala hukum yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini ada hukum yang namanya hukum akal, ada hukum adat, dan ada banyak lagi hukum-hukum bikinan manusia. Apalagi bukan DPR itu malah undang-undang sorangnya. Bagi orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakamu, maka ia mesti mengutamakan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segala hukum bikinan manusia. Kada apa-apa juga Bang kita melanggar hukum bikinan manusia ini kan berdosa, kada kita asal jangan kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh hukum adat nang terjadi di kampung nih. Contoh hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Amun kada bertentangan lah gawe aja hukum adat lah. Tapi lamun bertentangan jangan digawe. Bertentangan hukum dengan hukum, yaitu ketika kita kematian.
kita kematian. Maka ada di kampung kita berkumpul membacakan tahlil. Nah, untuk meninggal hari menyalawe ma 40 sampai mahaul. Itu kan hukum adat nih, cuman kada bertentangan dengan hukum Allah, boleh aja malah bagus ya kalau. Nah, karena tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja kita melakukannya. Bahkan kita berpahala melakukannya, asalkan hukum adat itu tidak dianggap ibadah yang mesti dilakukan. Ini ada orang nih harus bertahlil tuh bang, ya harus mahal tuh bang ya. Iya, berhutang, duitnya kan tidak, berhutang tuh jangan sampai berhutang. Kita bertahlil meninggal hari itu silahkan aja, tapi jangan sampai memberatkan gitu. Jangan sampai dianggap wajib. Amun sampai dianggap wajib, kita memaksa-maksakan gitu. Ya, jangan sampai berhutang, duitnya kan ada. Nah, bayar hutang wajib. Bertahlilnya sunat aja, gitu nah. Nah, dia tidak dianggap ibadah yang mesti itu wajib dilakukan dan dipaksakan melaksanakannya. Adat kita di kampung kita kan bila kematian meninggal hari menuju hari ya kalau. Nah itu kan bagus ya, itu kan ada bertentangan dengan hukum. Kan ada kemungkarannya, kan ada maksiatnya kita membaca yasin ya, kalau hadiah orang mati, ada tuan rumah kan berhadiah makanan kepada tamu. Nah tapi lah misalnya beryasinan misalnya lah bagus itu hukum adat. Tapi di yasinan itu imbahnya joget-jogetan nah, misalnya, atau bedum misalnya di antara acara yasinan, itu kan sudah bertentangan dengan hukum Allah tuh. Nah itu jangan digawi, ya lah, jangan digawi. Nah, pulang adat bermaaf-maafan di hari raya memang dianjurkan juga dalam agama. Tetapi teradatnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka harus kita hindari karena bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan adat kita bila hari raya itu kan maafan ngelawan tetangga. Cuman di situ ada yang bertentangan dengan hukum Allah, napa? Bajapayan bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah itu nang haram. Nah ngintu aja nang dihindari, amun maapakannya bagus saja. Cuman jangan sampai tagawi nang haram. Ya jangan di waktu hari raya banyak kemungkaran terjadi, kenapa? Menjapai bini kawan, menjapai bini tetangga japai laki orang bersalaman nih, bajapayan nih, jersidin nih. Nah itu kan sudah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dihindari, artinya hukum Allah Ta'ala yang kita utamakan apa? Hukum Allah Ta'ala madakan haram, dihindari. Jangankan hari raya, kita sehari-hari aja tah. Ya Allah, jangan berjabat tangan bersalaman kada belapik kada apa dengan perempuan yang bukan mahramnya. Selain istri kita bang ya lain mahram ya, itu sudah dinikahi, boleh aja nih istri kita tuh sudah dinikahi. Nah sedikit lagi lah, jika kita tidak memakai hukum Allah Subhanahu wa taala apabila kita berhadapan dengan dua hukum, misalnya nih hukum Allah, nih hukum adat, tapi menyalahi hukum Allah. Nah tapi kita kadang memakai hukum Allah misalnya, nah maka kita tidak terlepas dari tiga ponis kepada diri kita nih. Nah karena kita mengenyampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita jadi fasik. Mun kita tuh kada memakai hukum Tuhan, menggawi dosanya itu nah fasik kita. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar ya. Orang fasik itu tempatnya di neraka. Nah, bisa juga zalim, enggak ada fasik zalim. Dan bisa juga menjadi kafir. Tiga-tiganya bahaya. Namun kita menggawi hukum manusia, kadang menggawi hukum Allah, sedangkan dalam kita menggawi hukum bikin manusia itu melanggar hukum Allah. Nah itu bisa kita fasik, bisa kita zalim, bisa kita kafir, tergantung apa. Nah seperti hukum potong tangan, kan
bagi seorang pencuri. Bila orang nih mencuri ada hukum tangan, cuma ada tuh anunya nang berapa sampai batasnya berapa dirham berapa dinar tuh ada batasnya tuh di fikih itu. Bila sampai memenuhi nang kadar nang anu itu dihukum dipotong tangan lah. Dalam hukum Islam pencuri nih apalagi korupsi miliaran tuh triliunan tuh itu dipotong benar tah. Nah, itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Potong tangan itu hukum Allah. Bila mencuri, potong tangan. Nah, apabila kita menganggap hukum Allah Subhanahu wa taala terlalu kejam, kejamnya jar. Mencuri anu aja sejuta itu dipotong tangan mah kejamnya jar. Nah, dan tidak baik bila kita menganggap kejamnya Tuhan, mau kada bagus ini tuh melanggar HAM ya barang ini. Hak asasi manusia jar. Pelanggaran HAM jar. Nah, kita menganggap lebih baik hukum manusia, maka kita bisa keluar dari agama Islam atau kafir. Nah, hati-hati bila misalnya nih suatu saat kita di negara kita nih dipimpin presiden yang Islam yang kuat kah, beriman kah misalnya lalu menerapkan kan hukum syariat misalnya di Indonesia nih, siapa yang korupsi, siapa yang mencuri potong tangan, siapa yang membunuh dibunuh juga, yalah. Itu kalau hukum Islam siapa yang berzina dirajam sampai mati. Lalu ada misalnya bubuhan DBR kah, bubuhan demoan mahasiswa kah, itu melanggar HAM jar. Itu bisa kafir pian. Itu aja kurang bagus ya untuk rakyat kita ya. Iya jar. Nah itu menganggap hukum Tuhan kada bagus bisa kafir pian gitu. Hati-hati bila hukum Tuhan nih disepelekan atau ada menganggap hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah, bisa kafir. Ya, jadi Tuhan sudah menetapkan itu, kita terima aja. Itu nah, jangan diprotes-protes. Bila memprotes bisa kafir. Kayak beginian dah. Kenapa kada akun di poligami menangati abahnya kawin pulang. Saya benci dengan poligami. Kada boleh. Poligami itu solusi dalam syariat Islam. Itu solusi dalam syariat Islam. Jadi bagusnya di ibu-ibu tuh saya belum siap di poligami gitu yang lebih selamatnya. Jangan saya benci poligami. Nah itu hati-hati. Benci dengan solusi dalam perkawinan. Kan orang poligami, orang bebini pulang bebini dua itu kan solusinya bisa juga bini pertama nih mandul misalnya, sedangkan yang laki nih hendak mendapat keturunan. Solusinya apa ya? Masa berzina, masa selingkuh. Lebih baik nikah kalau supaya mendapatkan keturunan. Itu solusi supaya piannya tuh misalnya lah. Pian tuh kawin 20 tahun 30 tahun kada anak. Hendak kayaknya kalau bisa anak. Saya diperiksa bini nang mandul. Seorang sehat aja nih. Kayak betul? Iya, solusinya kawin pulang. Atau istri kita misalnya nauzubillah contohnya garing misalnya, kada kau melayani laki misalnya, pokoknya garing tuh bang, awas garingnya. Masa kita berzina? Yalah, masa kita selingkuh? Solusinya nikah supaya kada melakukan perzinahan, dan lain sebagainya. Nah jadi kada boleh lah begini tuh saya benci poligami, udah boleh benci syariat Islam, tapi saya belum siap di poligami gitu, jadi lebih selamatnya. Nah, jadi pandir itu dijaga ya, hati-hati ya Allah. Nah, tetapi kalau kita yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik, tetapi kita tidak menghukumkannya lantaran tidak sampai hati menjatuhkan hukuman itu, maka itu sudah fasik. Belum lagi kafir. Kita misalnya lah sebagai hakim ada orang datang kepada kita mengadukan, terbukti bersalah, dia mencuri sampai kadarnya nih berapa dirham berapa dinar toh, ini harus harus dipotong Pak, cuman karena pak keluarga lawan ini sepupu seorang nih asa kadepurunnya lalu kada menjalankan, itu fasik. Sayyidina Umar tuh ketika ada anak sidin yang melanggar hukum, sidin seorang yang mencambuknya, bahkan setelah dicambuk tuh kadaluas meninggal dunia anak sidin. Nah
Rakyat sidin pun sudah wahai Amirul Mukminin jangan lagi, tapi tetap sidin karena memang ini hadnya dia dicambuk, entah itu minum khamar kah waktu itulah, itu melakukan apakah nyambuk sidin sampai batasnya berapa kali cambukan toh itu meninggal dunia. Mun kada salah siapa orang lain kah sidin kan yang pemimpin Nabi Muhammad aja Nabi Muhammad artinya senang benar Nabi Muhammad dengan Sayyidina Umar ini melaksanakan tegas walaupun kepada anaknya sendiri. Ya kan kadang-kadang bisa kayak itu kan orang tegas tapi orang anak seorang kalau gak seorang kada purun itu bisa pasik jar ya sidin. Pasik tah karena kada purun jar. Mau merajam inya amun kada purun udah saya jadi hakim ya lah, hakim terus tegas. Jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Demikian juga hukum-hukum lainnya seperti hukum faraid. Hukum faraid ini hukum yang membagi warisan dah atau pembagian harta warisan. Kita haram membagi warisan dengan tidak merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nih lah berbagi harta warisan, kada boleh berbagi sama dulu. Kada boleh langsung bagi sama, haram hukumnya. Tapi bagilah dengan hukum Allah. Cara hukum Allah itu ilmu faraid. Namun kada tahu panggil guru agama nang ahli faraid datangkan ke rumah. Nih kami ini abah meninggalkan harta ini. Tolong bagiakan. Nah, nih siapa. Lalu dibagikan sini. Sudah tahu udah berataan. Nah, sudah tahu lah sepedang sana kan berataan ikam sekian. Guru ini sudah kalau dipakai hukum Allah, tapi kami ini sepakat hendak berbagi sama jadi tuan guru. Amun sudah tadi berbagi tahu nah hukum Allah tuh artinya sudah dipakai ilmu faraid, ayah berbagi sama imbahnya. Jangan langsung berbagi sama dulu tanpa memakai hukum Allah. Pakai dulu hukum faraid. Sudah tahu ikam dapat sekian kelak. Nah, ikam dapat sekian. Belum lagi dibagi duitnya. Coba ibadahkan aja bagiannya ikam sekian untuk faraid sudah tahu berataan. Nah, sudah tahu berataan hanya hendak berbagi sama silakan. Asal rela aja berataan gitu nah. Jangan langsung bagi sama, boleh. Nah, kita haram membagi warisan dengan tidak merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita menganggap hukum Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan lebih baik hukum yang lain, maka kita jadi kafir. Misalnya ada yang protes deh. Dia membagi faraid deh. Ada seikong dasar protes. Wah, ada adil gini jar. Jadi bebinian. Kan bebinian dapat satu ya lah. Kalau lakian dapat 2 bagi kalau kada adil jar. Kami anak sidin wajar. Kada adil hukum Tuhan, bisa kafir atau bebinian tuh pandir itu. Ini madahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Bisa kafir. Nah, bagi orang yang kayak ini kenapa bebinian tuh satu aja? Lakian 2 karena laki ini kan laki ininya memberi nafkah kepada tanggungannya. Amal bebinian ini kan kada wajibnya memberi nafkah kepada lakinya. Nah, makanya lakiannya terbanyak kedua ini tukang beri nafkah. Amun bebinian ini kan kada wajib beri nafkahnya, maka satunya aja dapat bagian dah. Bagi orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakamu, maka ia tetap berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun hukum itu memberatkan kepada dirinya. Walaupun berat tadi contoh misalnya walaupun menghukum anak sendiri. Ini karena ini hukum Allah. Nabi Muhammad tuh kan pernah bersabda, "Jikalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya sendiri yang memotong tangan Fatimah." Tapi itu tidak terjadi, Pak. Putri Nabi orang baik, orang solihah ya Allah. Tapi seandainya jadi ada anakku yang melanggar hukum, aku sendiri yang memotong tangannya. Nah, walaupun misalnya memberatkan kepada dirinya. Wallahu alam bissawab. Mudahan kita seberatan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari